kami yang ada di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Jauhkanlah mereka semua dari segala mara bahaya dan malapetaka. Semua doa ini kami haturkan dengan doa yang diajarkan oleh Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Baik, selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Nah, pertama-tama saya mengajak kita semua sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga walaupun dalam situasi susah, sulit seperti sekarang, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti rapat online pengumuman hasil ujian pada pagi hari ini. Yang kedua, saya juga mengajak siswa-siswi sekalian untuk menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru di sekolah, istimewa Bapak Bernardus, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah bekerja maksimal mulai dari saat ujian mereka, walaupun yang dibatalkan, bekerja semua sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik sampai dengan hari ini bisa menerima atau adik-adik bisa mendapatkan pengumuman dari sekolah. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid soal dukungan kerjasamanya selama anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan di SMK Yohanes 23 sampai dengan saat mereka mengikuti ujian. Dan hari ini kita semua harap-harap cemas apakah hasil oleh siswa kita menyenangkan atau tidak. Dan saya juga perlu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan pemerintah lokal, RT, RW, yang selama ini selalu bekerja sama bahu-membahu untuk mengatasi masalah COVID-19 ini, sehingga sampai dengan saat ini, pagi ini, keadaan kesehatan dalam kaitan dengan COVID-19 di Kabupaten Sika masih aman dan terkendali. Baik, itu beberapa pengantar perlu saya informasikan kepada adik-adik semua. Sekali lagi, ada beberapa acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Bahwa ada pengantar, tadi kita sudah awali dengan doa, kemudian ada pengantar dari kepala sekolah, kemudian ada acara yang berikut adalah informasi yang akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan tentang PIP. Jadi kepada siswa-siswi kelas 12 yang sebentar akan mendapatkan hasil kelulusan itu, mereka itu ada beberapa yang menerima bantuan beasiswa. Dan sampai dengan saat ini mereka belum mengurus. Jadi uangnya masih ada di bank, sehingga nanti sebentar
harap adik-adik yang mendapatkan bantuan ini supaya bisa mendengarkan informasi secara baik dari wakil kepala sekolah urusan keisfaan sehingga bisa menindaklanjuti sehingga bisa Gimana nih mau dengar suara? adik. Yang kedua, sebentar juga akan disampaikan mekanisme untuk adik-adik mengurus surat-surat setelah dinyatakan lulus. Jadi apabila adik-adik hari ini dinyatakan lulus, maka setelah lulus Anda akan Ikut dengar suara lagi. Harus jangan buat baik. Yang akan Anda gunakan untuk pergi melanjutkan kuliah ataukah mungkin juga bisa digunakan untuk pergi melamar pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu harus diurus. Dan untuk situasi seperti ini maka sebentar kita akan jelaskan kepada adik-adik semua supaya bisa mengikuti tahapan-tahapan sehingga administrasi yang Anda butuhkan bisa Anda peroleh. Dan yang berikut ada dialog, ada usul saran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru dalam kaitan dengan kegiatan kita hari ini dan juga ke depan. Dan acara yang paling terakhir adalah acara yang kita tunggu-tunggu, itu adalah acara pengumuman hasil ujian. Nah, untuk pengumuman hasil ujian akan diawali dengan pembacaan surat keputusan yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Inarti Iri. Baik, kita akan mulai dengan acara yang pertama. Bahwa adik-adik semua setelah kita mengikuti ujian nasional berbasis komputer mulai dari ujian utama sampai dengan ujian susulan, semua ujian itu dibatalkan oleh pemerintah. Sehingga hasil ujian yang adik-adik lakukan itu nilainya tidak dikirim dari kementerian ke sekolah. Jadi nilai itu dibatalkan bersama dengan SMA, SMP yang waktu itu belum mengikuti ujian. Lalu untuk menentukan kelulusan adik-adik itu diambil dari nilai sekolah yang selama ini dikumpulkan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi sekali lagi untuk menentukan itu karena nilai ujian nasional berbasis komputer atau UNBK yang kita sudah ikuti itu dibatalkan oleh pemerintah, maka untuk menentukan kelulusan itu diambil dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Yang berikut nilai UKK, mata pelajaran uji kompetensi kalian. Uji kompetensi kalian ini juga kita tidak lakukan. Karena pada saat itu mau kita buat UKK, kemudian tiba-tiba kita semua disuruh harus berada di rumah masing-masing, sehingga kegiatan ujian UKK ini juga tidak dilaksanakan. Nah, untuk mendapatkan nilai UKK ini, kita ambil nilai rata-rata semester 1 sampai 5 untuk mata pelajaran kejuruan. Jadi nilai mata pelajaran kejuruan dari semester 1 sampai 5 kita kumpulkan, kita ambilkan nilai rata-rata untuk masukkan di nilai UKK. Kemudian nilai karakter, budi pekerti. Nah, ini juga kita akan ambil dari nilai harian adik-adik selama berada di SMK Yohanes 23. Dan ada beberapa kriteria lain yang akan sebentar dibacakan dalam surat keputusan kepala sekolah. Jadi untuk ini saya perlu gambarkan dulu kepada adik-adik semua, supaya adik-adik bisa memahami, jangan sampai bingung karena UNBK-nya dibatalkan, lalu kami sampai dengan hari ini dinyatakan lulus atau tidak lulus itu dasarnya dari mana? Jadi dasarnya itu kita ambil dari nilai rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5. Yang berikut, untuk surat setelah hari ini Anda dinyatakan lulus, itu surat-surat yang harus adik-adik urus itu ada 2. Yang itu surat keterangan. Dan yang kedua surat kelakuan baik. Surat keterangan lulus itu akan
include dengan jadi surat keterangan lulus Anda dinyatakan lulus dengan nilai terlampir. Jadi surat keterangan lulus itu langsung. Lalu yang kedua adalah surat kelakuan baik. Kedua surat ini adik-adik sudah ke sekolah karena memang untuk sementara semua kegiatan dilarang beraktivitas di kantor atau di sekolah, sehingga kita sudah siapkan aplikasinya sehingga sebentar adik-adik tinggal mengetik nomor ujian atau nomor induk siswa, maka surat keterangan lulus ataukah surat kelakuan baik itu bisa muncul di HP Anda masing-masing dan Anda tinggal print sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi print out surat-surat itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda mau warna berarti Anda harus print dengan menggunakan printer warna, tapi kalau Anda printnya menggunakan printer yang tidak berwarna maka hasilnya akan hitam putih. Yang berikut sertifikat-sertifikat. Kemudian laporan pendidikan. Jadi buku laporan pendidikan dari semester 1 sampai semester 5 yang selama ini disimpan oleh Bapak Ibu guru wali kelas di sekolah. Nah, itu akan diserahkan bersamaan dengan sertifikat-sertifikat itu bersamaan dengan ijazah. Jadi itu nanti akan diserahkan secara manual. Kan tidak bisa kita kirim ijazah, kirim sertifikat, kirim buku laporan pendidikan dalam bentuk online. Nah, untuk penyerahan sertifikat, buku laporan pendidikan, dan juga ijazah ini waktunya kita akan tentukan kemudian, karena sampai dengan hari ini belangko ijazahnya belum dikirim dari Dinas Pendidikan Provinsi ke sekolah. Jadi setelah kita menerima belangko ijazah, kemudian dari pihak sekolah akan melakukan penulisan ijazah itu kepada adik semua untuk mulai datang mengambil secara manual di sekolah. Jadi ini kira-kira 1-2 informasi yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama tadi, kepada siswa yang dinyatakan lulus, dapat mengambil surat keterangan lulus dan juga surat kelakuan baik, itu bisa diambil secara online. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Bernard BU sebentar. Lalu untuk sertifikat-sertifikat, buku laporan pendidikan, dan ijazah, itu akan dibagikan secara manual tapi setelah selesai penulisan ijazah. Saya kira ini mungkin informasi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua dalam kaitan dengan pertemuan kita pagi ini. Nanti saya langsung beri kesempatan dulu kepada Pak Marianus Naja sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan untuk menginformasikan tentang prosedur pencairan beasiswa bagi siswa-siswi kelas 12. Untuk siswa-siswi kelas 12 ini apabila Anda tidak mencairkan uang Anda, maka seterusnya pasti uang itu akan masuk kembali ke kas negara. Karena Anda tidak lagi tercatat sebagai siswa. Karena Anda sudah tamat, kemudian uangnya Anda tidak mau mencairkan, maka dianggap Anda tidak membutuhkan, sehingga uang itu akan ditarik kembali oleh negara dan akan dimasukkan ke kas negara untuk tahun berikutnya disalurkan kepada orang lain. Sehingga sebelum Anda betul-betul dinyatakan tamat dari SMK Yohanes 23 ini, kami harapkan untuk segera menyelesaikan itu agar Anda bisa mendapatkan uang untuk biaya pendidikan Anda selanjutnya. Saya beri kesempatan kepada Pak Marianus, silakan untuk menjelaskan kepada adik-adik semua. Bernard PU. Pak Bernard.
BU, selamat siang. Sudah selesai, silakan diatur untuk pembicara berikutnya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Bagi siswa-siswi kelas 12 yang mendapatkan bantuan PIP, agar segera menyiapkan fotokopi kartu keluarga 2 lembar. Selanjutnya meminta surat keterangan aktif belajar di sekolah dan mengisi formulir untuk mendapatkan rekening Bank BNI bagi yang belum memiliki buku rekening Bank BNI. Dan bagi yang sudah memiliki rekening Bank BNI, langsung mengambil uang PIP di Bank BNI. Ya, mungkin di dalam buku ini di dalam daftar penerima PIP untuk kelas 12 sudah ada daftarnya ini. Dan mungkin sebelum kita libur pun siswa-siswi kelas 12 sudah mengetahui namanya masuk dalam kelompok penerima PIP atau tidak. Nah, tercatat sekitar 20 orang siswa-siswi yang mendapatkan bantuan PIP. Bagi yang belum memiliki nomor rekening Bank BNI agar segera menyiapkan persyaratan tadi, dan selanjutnya yang sudah memiliki kartu rekening Bank BNI agar segera mencairkan uang bantuan PIP di Bank BNI. Ya, sekian dari saya kembalikan ke Pak Bernard. Terima kasih. Ya. Baik Bapak, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Pak Rian. Jadi untuk sementara saya masih memandu acara ini. Jadi kesempatan yang berikut saya beri kesempatan kepada Pak Bernard BU sebagai operator sekolah untuk bisa menjelaskan kepada adik-adik kita dalam kaitan dengan mekanisme mengurus surat keterangan supaya adik-adik tidak. Oke, baik, selamat ya. Pagi untuk kita semua. Informasi mengenai pengurusan surat keterangan lulus dengan surat kelakuan baik itu nanti akan saya sharing link ke grup Telegram dengan grup WA masing-masing. Nah, setelah mendapatkan link itu nanti siswa-siswi bisa memasukkan username peserta UNBK. Ingat, harus memasukkan username peserta UNBK peserta didik masing-masing, bukan teman kalian. Selanjutnya di situ akan diarahkan ke link untuk mendapatkan surat keterangan hasil ujian sekolah. Nah, untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik, siswa-siswi perlu mengisi NISN dan kirim ke link yang akan diberikan. Nanti setelah siswa-siswi mengirim NISN,
maka kami akan mengirimkan link untuk kalian mendownload dan mencetak surat keterangan kelakuan baik. Jadi begitu saja, saya kembalikan kepada Bapak Kepsek. Bluetooth mode. Terima kasih Pak Bernard dengan Pak Rian. Jadi mungkin informasi tentang PIP itu kalau saya dengar penjelasan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan tadi bahwa ada dua kelompok. Yang pertama siswa yang sudah memiliki buku tabungan dan siswa yang belum memiliki buku tabungan. Kalau siswa yang sudah memiliki buku tabungan berarti otomatis uangnya sudah masuk di dalam rekening, tinggal Anda cairkan. Sementara yang belum memiliki buku maka segera mengurus administrasi untuk mendapatkan buku. Untuk urusan administrasi untuk mendapatkan buku ini Anda bisa berhubungan langsung dengan Bapak Marianus Naja secara online, tanyakan administrasi apa yang harus disiapkan, lalu Anda bisa berurusan dengan Pak Marianus Naja dengan pihak bank sehingga bisa dibukakan buku dan Anda bisa mencairkan keuangannya. Yang berikut dengan Bapak Bernardus WU dalam kaitan dengan mengurus surat-surat administrasi secara online tadi, Anda hanya memasukkan kartu peserta ujian, nomor peserta ujian. Mekanismenya seperti apa? Kebetulan dalam grup siswa-siswi ini juga selain kita menggunakan Office 365 yang pagi ini kita sementara gunakan, juga Pak Bernard WU ada siapkan juga dalam bentuk Telegram, dan hampir semua siswa kelas 12 itu sudah masuk dalam grup Telegram yang dibuat oleh Pak Bernard WU, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam kaitan dengan mekanisme pencetakan surat keterangan online ini, bisa kontak langsung lewat Telegram atau mungkin juga lewat nomor WA dan sebagainya supaya bisa diarahkan, Anda bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk bisa mencetak keterangan lulus. Saya kira ini saja, mungkin ada dua hal yang ditambahkan oleh Pak Marianus Naja dengan Pak Bernardus WU. Lalu kesempatan yang berikut saya berikan kepada Bapak Ibu Guru, pegawai yang baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Mungkin ada mau memberikan masukan, usul saran, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, pegawai yang mau menyampaikan usul saran, kami berikan kesempatan. Mungkin mau nasihat-nasihat kepada anak-anak atau ada pesan-pesan lain, kami beri kesempatan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke orang tua. Bapak Ibu orang tua kali mau berpartisipasi. Ada dari kesiswaan yang mau memberikan tanda. Kan, kalian ya, baik. Terima kasih Bapak. Ini untuk siswa-siswi kelas 3 dan mungkin orang tua yang ada di rumah masing-masing. Jadi kita lagi dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, yaitu COVID-19 ini. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk bertemu secara langsung. Nah, dan dengan ada bantuan media ini, saya mau meminta bantuan kepada adik-adik kelas 12 untuk mengajak adik-adiknya yang sekarang duduk ada di bangku kelas 3 SMP dan sebentar lagi mau masuk SMA atau ke jenjang berikutnya, diharapkan kerjasamanya untuk menginformasikan atau mengajak adik-adik untuk masuk bergabung bersama SMK Yohanes 23 Maumere.
Ya, mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini harapan, himbauan, ajakan dari siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan SMK Yohanes 23. Kalau Anda pergi berarti kursi Anda kosong. Kami mengharapkan supaya Anda mencari orang yang bisa menggantikan kursi, menempati kursi yang Anda tinggalkan itu. Jadi kalau sekarang ada 177 anak, ya kami juga mengharapkan paling kurang ada 177 siswa baru yang dibawa oleh kakak-kakaknya yang sudah tamat ini, langsung bawa ke sekolah dan hantar di sekolah supaya bisa menempati kursi-kursi kosong yang sudah Anda tinggalkan. Baik, Bapak Ibu guru, orang tua, murid yang lain yang mau berikan masukan usul saran, kami beri kesempatan. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau masuk? Halo. Ya, silakan. Dari Pak Iman. Ya, silakan Pak Emanuel. Oke, baik. Terima kasih. Pertama saya mungkin aktifkan kamera Pak Iman. Saya tidak bisa hadir ke sekolah karena ada satu urusan. Yang kedua, saya tadi kehabisan pulsa data, jadi saya dari awal saya tidak ikut rapat online ini. Saya hanya mau menghimbau saja kepada kita punya anak-anak kelas 3 yang mungkin sedang dalam kasus COVID ini, maka di sekolah kita tidak melaksanakan pemisahan untuk memberikan pesan-kesan selama ini, sehingga kita hanya dalam situasi seperti ini saja. Dan saya menghimbau kepada para siswa, kalau sudah mendengar sebentar lulus, Anda tidak boleh berhiru-hara di jalan sambil mencoret-coret, bergabung dalam satu tempat, ini sangat berbahaya dalam situasi yang pengumuman sudah lulus, langsung di rumah saja. Mungkin masih ada perlu informasi dari sekolah, silakan menghubungi kepala sekolah atau operator. Diharapkan kita semua tetap berada di rumah. Jadi setelah mendengar pengumuman ini, tidak boleh ada yang berkeliaran di rumah atau pakai seragam, melakukan vandalisme, dicoret-coret di jalan-jalan. Harapan kita agar SMK Yohanes 23 tidak boleh seperti ini. Baik, hanya itu saja mungkin saya kembali. Oke, terima kasih Bapak Emanuel GK. Kami hanya mendengarkan suara karena Pak tidak buka Pak punya muka untuk kami lihat. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Iman, saya tidak perlu garis bawahi lagi, yaitu bahwa Anda diharapkan untuk setelah mendengarkan pengumuman ini, apabila Anda tidak lulus, maka masuklah di kamar dan menangislah di dalam kamar. Demikian juga apabila Anda lulus, maka Anda juga diharapkan masuk ke kamar dan berdoa, bersujud syukur di dalam kamar, tidak perlu keluar dari rumah, melakukan konvoi, mengajak teman-teman untuk melakukan konvoi keliling kota dengan melakukan vandalisme dan lain-lain. Yang terakhir tadi, persisahan kita tidak buat, karena memang situasi kondisi seperti ini, sehingga kepada adik-adik semua, ya apabila yang dinyatakan lulus, kami menyampaikan terima kasih, selamat jalan kepada adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Kami harapkan belajar dengan tekun supaya bisa berhasil di jenjang pendidikan berikutnya. Dan bagi yang mungkin belum berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada tahun ini,
Anda mungkin mau bekerja dulu mencari uang untuk bisa melanjutkan studi. Kami juga mengharapkan untuk bekerja dengan baik supaya bisa mendapatkan dana untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dan bagi yang mungkin mau berkeluarga, karena mungkin ada yang selama ini sudah bersama secara sembunyi-sembunyi dan sekarang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, kami juga menyampaikan selamat memasuki rumah tangga baru. Semoga rumah tangga yang Anda bangun bahagia dan sejahtera ke depan. Baik, kita lanjut ke yang lain. Masih ada saran dari Bapak Ibu guru, orang tua, atau siswa-siswi sekalian. Karena setelah selesai usul saran ini, kita akan lanjut dengan pembacaan surat keputusan kepala sekolah tentang penentuan kelulusan. Dan setelah selesai baca itu biasanya kita sudah tidak ada nafsu, tidak ada semangat lagi untuk mendengarkan informasi atau penjelasan dari pihak lain. Sehingga sengaja kami simpan di bagian terakhir, sehingga setelah selesai pembacaan SK tentang penentuan kelulusan, rapat kita akan tutup. Dan sebelum itu, kami masih beri kesempatan kepada adik-adik semua untuk bisa memberikan masukan, atau Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan masukan. Halo. Ya, silakan Pak Bernard Badar. Baik, terima kasih. Ini saya hanya mau tanya informasi menyangkut setiap tahun biasanya siswa yang lulus itu selalu memberikan sumbangan. Apakah tahun ini kita minta sumbangan atau tidak berhubung karena COVID-19 ini? Saya mohon penjelasan dari Bapak Kepsek. Terima kasih. Oke. Baik, jadi untuk tahun ini semua kita hapuskan. Jadi UNBK juga dihapuskan, USBN juga dihapuskan, termasuk sumbangan-sumbangan itu juga dihapuskan semua. Jadi kalau memang Bapak Ibu masih punya dana untuk mau menyumbangkan kepada sekolah, mungkin dana itu Bapak Ibu gunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi siswa-siswi yang sudah dinyatakan lulus, datang mengambil ijazah dengan tidak dipungut biaya apapun. Jadi gratis, pengambilan urusan administrasi semua digratiskan. Tapi kalau memang ada 1-2 anak misalnya uang SPP kemarin belum lunas, ya Anda saat ini mungkin bisa mendapatkan informasi Anda lulus, tapi yang namanya tunggakan itu tetap harus dibayar. Tapi untuk sumbangan-sumbangan tidak ada. So, kalau misalnya yang mempunyai tunggakan tidak bayar, saya khawatir nanti anak-anak yang sudah bayar, dia juga akan minta kembali DP uang. Karena kami ini sama-sama sekolah, kenapa dia boleh bayar 3 tahap, kami lain 4 tahap. Kami yang 4 tahap, kami juga minta kembali. Ya, itu nanti sekolah tidak bisa kembalikan. Karena kita ini sama-sama berada di sekolah yang sama, maka kita punya hak dan kewajiban sama. Kemarin Anda yang masih tunggak 1 tahap, 2 tahap, ya pada saat pengambilan ijazah, tunggakan-tunggakan itu harus diselesaikan. Kalau Anda tidak selesaikan, berarti kami di pihak sekolah berlaku kurang adil kepada siswa-siswi. Karena ada yang dipaksa membayar 4 tahap, tapi ada yang hanya 1 tahap, 2 tahap. Saya kira itu Bapak Bernardus Badar. Mungkin Bapak mau berikan sumbangan, silakan, tapi kepada orang tua tidak. Mungkin ada lain siswa-siswi atau orang tua murid, silakan bertanya. Sesi tanya jawab dibuka. Yang mau bertanya silakan aktifkan suara, aktifkan kamera. Biar nggak ada yang tamu-tamu mungkin bisa dibuka. Ada yang tamu-tamu itu saya lihat di monitor itu di layar itu ada yang tamu yang mau masuk. Siapa tahu ada yang mau bergabung, mungkin memberikan saran. Yang mau bertanya silakan.
silakan Anyela Lambora mau bertanya, silakan. Hidupkan suaranya. Mau dari apa? Maria Cera Sulkameti, silakan. Mau pilih apa? Semalu. Mungkin orang tua, silakan. Semua sudah jelas. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya, Pak Bernard. Iya, Pak. Baik, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, pegawai di sekolah, Bapak Ibu orang tua dan murid yang ada di rumah, atas kerjasama, dukungan doa, dan moral yang selama ini kita lakukan bersama-sama, sehingga semua aktivitas kita selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Satu pesan khusus kepada siswa-siswi kelas 3, selama kurang lebih 3 tahun Anda mendapatkan pengalaman, pendidikan, karakter yang mungkin tidak Anda dapatkan di tempat lain, yaitu meditasi. Kami harapkan supaya kebiasaan meditasi yang Anda lakukan di sekolah, supaya itu Anda bawa terus dalam perjalanan hidup Anda ke depan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa sekolah berikan kepada adik-adik semua, hanya pengalaman religius yang kecil, yang sederhana, yang bisa sekolah berikan kepada adik-adik, untuk adik-adik bawa sebagai bekal hidup Anda ke depan. Yang berikut, apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam penjelasan kita pagi ini, Anda bisa menghubungi secara online melalui operator sekolah, Bapak Bernardus PU, karena untuk semua siswa kelas 12 sudah dibentuk grup dalam bentuk Telegram dan juga dalam bentuk WA grup, sehingga silakan Anda berkomunikasi dengan Pak Bernard PU, karena dalam grup itu saya juga ada. Sehingga kalau ada informasi-informasi yang kamu sampaikan dalam grup, dan memang itu butuh klarifikasi penjelasan dari saya sebagai kepala sekolah, saya akan dengan senang hati untuk bisa memberikan informasi kepada adik-adik semua. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Narti untuk mulai membacakan surat keputusan kepala sekolah tentang penentuan kelulusan. Kepada adik-adik di rumah, kami harap supaya bisa mendengarkan dengan baik sambil tetap berdoa, bermeditasi. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka sekali lagi langsung buka kamar, masuk kamar, berdoa, meditasi di dalam. Dan yang dinyatakan lulus juga sama, masuk di dalam, berdoa di kamar, sujud syukur, tidak boleh hura-hura di luar sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Eman Gek. Ibu Nati, kami berikan kesempatan. Sudah. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk siswa-siswi sekalian dan orang tua wali murid, siswa-siswi SMK Yohanes 23 dimanapun berada. Saya akan membacakan surat keputusan Kepala Sekolah. Yayasan Pendidikan Thomas SMKS Yohanes 23 Maumere, Jalan Kesehatan nomor 1, telepon 0382 22872. Surat keputusan nomor 74 garing I titik 24 titik 26 garing SMKS data YPT garing MN garing 2020 tentang
pengumuman hasil ujian akhir sekolah tahun pelajaran 2019-2020 Kepala SMKS Yohanes 23 Maumere. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Dewan Guru SMKS Yohanes 23 Maumere tanggal 22 April 2020 tentang penetapan kriteria kelulusan. Memutuskan menetapkan pertama, menetapkan kriteria kelulusan siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 terlampir. Kedua, menetapkan siswa-siswi yang lulus dan tidak lulus terlampir. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 22 April 2020. Kepala Sekolah tertanda Marcelus Muaito SPD. NIP 1964 1231 2007 01 376. Tembusan 1. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang. 2. Yang terhormat Korwas Dikmen Kabupaten Sika. Yang ketiga, yang terhormat Ketua Yapento Maumere di Maumere. 4. Yang terhormat Ketua Komite SMKS Yohanes 23 Maumere di Maumere. 5. Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 74-I-24.26/SMKS datar YPT-MN-2020 tentang kriteria kelulusan ujian akhir nasional tahun pelajaran 2019-2020. Sesuai keputusan Rapat Dewan Guru tanggal 22 April 2020 menetapkan kriteria kelulusan siswa-siswi SMKS Yohanes 23 Maumere tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. 2. Memiliki nilai rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5 dengan memperoleh nilai rata-rata 70. 3. Memiliki nilai UKK rata-rata 70. 4. Telah mengikuti prakering dan membuat laporan prakering. 5. Memiliki sikap atau perilaku minimal baik. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 22 April 2020, Kepala Sekolah tertanda Marcelus Muaito SPD, NIP 1964
1231 2007 01 1376. Tembusan 1. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang. 2. Yang terhormat Korwas Dikmen Kabupaten Sika. 3. Yang terhormat Ketua Yapento Maumere di Maumere. 4. Yang terhormat Ketua Komite SMKS Yohanes 23 Maumere di Maumere. 5. Arsip. Rekapitulasi kelulusan siswa-siswi SMKS Yohanes 23 Maumere tahun ajaran 2019-2020. 1. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jumlah peserta yang terdaftar. Laki-laki 8 orang, perempuan 44 orang, jumlah 52 orang. Siswa yang drop out atau DO, laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, jumlah 2 orang. Siswa yang ikut ujian. Laki-laki 7 orang, perempuan 43 orang, jumlah 50 orang. Siswa yang lulus untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Laki-laki 7 orang, perempuan 43 orang. Jumlah siswa yang lulus 50 orang. Siswa yang tidak lulus, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Persentase kelulusan untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah 100%. 2. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Jumlah peserta yang terdaftar, laki-laki 13 orang, perempuan 31 orang, jumlah 44 orang. Siswa yang drop out atau DO, laki-laki 0, perempuan 3, jumlah 3. Siswa yang ikut ujian, laki-laki 13 orang, perempuan 28 orang, jumlah 41 orang. Siswa yang lulus untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, laki-laki 13 orang, perempuan 28 orang, jumlah 41. Siswa yang tidak lulus, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0.
Persentase kelulusan untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga adalah 100%. 3. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Jumlah peserta yang terdaftar: laki-laki 35 orang, perempuan 33 orang, jumlah 68 orang. Siswa yang drop out atau DO: laki-laki 1 orang, perempuan 0, jumlah 1. Siswa yang ikut ujian: laki-laki 34 orang, perempuan 33 orang, jumlah 67 orang. Siswa yang lulus: laki-laki 34 orang, perempuan 33 orang, jumlah 67 orang. Siswa yang tidak lulus: laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Persentase kelulusan untuk teknik komputer dan jaringan adalah 100%. 4. Kompetensi keahlian multimedia. Jumlah peserta yang terdaftar 13 orang. Laki-laki 13 orang, perempuan 6 orang, jumlah 19 orang. Siswa yang drop out: laki-laki 0, perempuan 0. Siswa yang ikut ujian: laki-laki 13 orang, perempuan 6 orang, jumlah 19 orang. Siswa yang lulus: laki-laki 13 orang, perempuan 6 orang, jumlah 19 orang. Siswa yang tidak lulus: laki-laki 0, perempuan 0. Persentase kelulusan untuk kompetensi keahlian multimedia adalah 100%. Jumlah peserta yang terdaftar secara keseluruhan dari keempat kompetensi keahlian: laki-laki 61 orang, perempuan 114 orang, jumlah 143 orang. Dari 183 orang yang terdaftar, drop out laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang, jumlah 6 orang yang drop out. Total keseluruhan siswa yang mengikuti ujian: laki-laki 67 orang, perempuan 110 orang, jumlah 177 orang. Siswa yang lulus: total laki-laki secara keseluruhan dari 4 kompetensi keahlian berjumlah 67 orang, perempuan 110 orang, jumlah 177 orang. Dengan demikian, SMK S. Yohanes 23, kelulusan persentase kelulusannya adalah 100%. Maumere 22 April 2020, Kepala Sekolah tertanda Marcelus Moaito SPD, NIP 1964 1231 2007 01 136.
Demikian pembacaan surat keputusan hasil kelulusan siswa-siswi SMK Yohanes 23 Maumere. Saya kembalikan. Bapak aktifkan audionya. Demikian pembacaan surat dengan rekapitulasi kelulusan 100%. Dengan demikian maka semua siswa yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, dan untuk itu dalam kaitan dengan urusan-urusan administrasi yang berhubungan dengan kelulusan Anda dapat Anda lakukan melalui online dan alamat-alamat yang sudah ditentukan tadi. Apabila ada kesulitan, kepada siswa-siswi yang pagi ini mengikuti pengumuman secara online supaya bisa menginformasikan kepada siswa-siswi teman-temannya yang mungkin karena situasi kondisi tidak memiliki HP, tidak memiliki jaringan, tidak memiliki pulsa data, sehingga mungkin tidak bisa mengikuti pengumuman pada pagi hari ini. Kepada adik-adik yang sudah mendapatkan informasi ini diharapkan untuk bisa melanjutkan. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas, silakan menghubungi nomor-nomor kontak yang tadi sudah disampaikan. Saya kira ini saja, saya kembalikan ke Pak Bernard Riu selaku operator untuk mengatur lebih lanjut. Apakah kita tutup atau masih ada hal-hal lain yang mau disampaikan? Silakan Pak Bernard. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sesi tanya jawab ditutup karena kita sudah menampilkan atau mengumumkan pengumuman kelulusan siswa. Untuk selanjutnya apabila siswa-siswi yang masih belum mengerti bisa menanyakan langsung lewat Telegram atau WA. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak. Semuanya, sampai jumpa. Sehat selalu. Lisna. Pakai masker. Isna. Nanti video untuk pengumuman sebagai yang belum bisa mengikuti.